Oke viewers, saya Muhammad Asyad Ridwan dan juga kedua rekan saya Andika Rahma Putra dan Nurul Anwar. Kami dari kelompok 7C Praktikum Jaringan Komputer. Eh, Kami akan mendemokan bagaimana menampilkan homepage atau halaman web melalui web server dan juga bagaimana mengirim email dari dua user atau lebih menggunakan webmail. Webmail yang kami gunakan yaitu Horde. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nur Widyasono sebagai dosen mata kuliah jaringan komputer Universitas Siliwangi dan juga Kak Ari sebagai asisten praktikum dari mata kuliah jaringan komputer Universitas Siliwangi. Oke, selanjutnya saya menggunakan VirtualBox untuk simulatornya. Nah, seperti yang viewers lihat, saya sudah menginstalkan tiga tool pendukung, yaitu ClearOS sebagai servernya, lalu ada Mikrotik sebagai routernya, dan yang terakhir ada Windows XP sebagai kliennya. Nah, langsung saja kita masuk kepada router yang telah di running. Untuk login kita menggunakan username admin tipo. Oke, admin dan passwordnya biarkan saja. Nah, setelah masuk kita selanjutnya ke ke ini nih, ke klien. Nah, seperti yang viewers lihat, ini merupakan IP dari kelompok 7C. Ini opsional dari yang diberikan oleh Kak Ari untuk kelompok kita. Nah, ini di sebelah kanannya ada step-step yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu upload file dengan FileZilla sebagai homepage-nya dan kirim email pada webmail Horde. Oke, selanjutnya kita kepada tahap yang pertama, yaitu konfigurasi IP address dari router dan server. Nah, untuk router saya menggunakan Winbox. Nah, ini merupakan Winbox dari router yang tadi di login. Nah, untuk IP address konfigurasinya kita masuk kepada IP lalu ke addresses. Nah, untuk pengalamatan ada icon plus, kita add atau tambah. Nah, untuk ini kita masukkan seperti yang tadi. Untuk IP address-nya yaitu seperti yang Anda lihat, yaitu IP routernya 192.168.107.17. Kita copy aja dan pindahkan ke sini. Lalu /29. Nah, setelah itu apply dan oke. Oke, IP address pada routers udah disetting, lalu konfigurasi IP address dari server. Nah, untuk username kita default atau bawaan, yaitu root, dan untuk passwordnya ini opsional bagaimana kita mengisinya di awal. Apakah masih gagal? Masih gagal banyak. Coba lagi, kira-kira apa? Nah, sudah masuk teman-teman. Untuk konfigurasi IP address di server, kita masuk kepada network, lalu pada IP setting.
ini untuk hostname-nya sudah di set, yaitu sistem.kelompok 7C. Nah, untuk konfigurasinya kita pilih edit pada interface. Nah, untuk DHCP-nya kita statiskan. Untuk IP address kita sesuai dengan IP yang diberikan oleh asisten dosen kita, yaitu 192.168.107.18. Dan untuk netmasknya karena /29 jadi terakhirnya 248. Untuk gateway-nya ini menuju ke IP router yang tadi, yaitu 168, 107 dan 17. Nah, yes. Kita tunggu. Nah, seperti yang viewers lihat, ini sudah terkonfigurasi atau tersetting. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP client. Untuk itu kita masuk kepada IP dan DHCP server. Nah, terlihat ada DHCP setup. Nah, untuk DHCP setup di sini ada interface. Interface kami menggunakan interface 1. Nah, sudah terisi otomatis. Kita tinggal next saja. Nah, untuk address to give out kita setting ini nih, edit untuk angka 18. Kenapa? Karena untuk 18 kita udah digunakan kepada IP server. Kita ganti dari mulai 19 sampai 22. Oke, next. Nah, DNS server. Nah, listing ini untuk berlakunya DHCP ini yaitu 3D atau 3 day, yang artinya berlaku 3 hari. Oke, next. Nah, setup has complete successfully. Oke, lalu lihat kepada ininya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi DNS. Konfigurasi DNS ini masih di IP lalu DNS. Nah, terlihat kita masuk kepada statis. Statis ada place. Name-nya apa? Name-nya diisi oleh kelompok. Sebenarnya ini opsional, cuman kami kebagiannya kelompok 7C dan harus diisi seperti itu. Oh, sorry. Nah, untuk addressnya ini mengarah kepada IP server 92, 168, 107, 18. Oke. Apply atau langsung oke. DNS-nya sudah diatur pada router. Kita akan mengatur di di server. Untuk DNS kita masuk di network dan masuk ke lokal DNS server. Nah, lokal DNS servernya belum di set, kita set sesuaikan dengan yang tadi. Oke, dengan cara add lalu isi IP address-nya. IP address-nya sama dengan yang tadi, yaitu IP address server. Nah, untuk hostname-nya nama yang tadi kelompok 7c.com. Nah, setelah ini add. Setelah add, update, lalu back. Nah, terlihat untuk host sudah ditambahkan. Untuk selanjutnya yaitu
konfigurasi web server dan FTP. Nah, untuk web server kita, oh iya, lupa hampir ketinggalan. Kita lihat dulu konfigurasi DHCP dari klien dengan masuk ke network connection dan local area connection, lalu lihat supportnya dan detail. Nah, ini merupakan DNS server dari server kita yang tadi. Default gateway-nya ini IP router, IP address dari kliennya 192.168.107.22, dan subnet masknya ini dari /29. Oke, udah terkonfigurasi. Lalu kita melanjutkan yang tadi, konfigurasi web server dan FTP. Nah, untuk ini kita gunakan seluruhnya di server. Untuk lupa lagi saya. Aduh, sorry, mulai tua nih. Nah, konfigurasi web server. Untuk web server, kita masuk kepada server, lalu ke bawah scroll. Nah, di bagian web, masuk ke web server, kita, nah di sini ada upload via websitenya kelompok7c.com, dan upload via-nya ini icon FTP. Nah, untuk itu kita start biar kita dapat menjalankan halaman web yang nanti akan diupload lewat FTP server. Di sini ada IP server. Nah, untuk IP server kita running juga, start. Untuk server name-nya kita menggunakan kelompok kita, lalu pop imap server. Nah, ini juga untuk mengepop atau mentransfer file lewat FileZilla nanti. Oke, pop atau imap server sedang diaktifkan. Nah, ternyata sudah aktif. Lalu kita SMTP server. Ini boleh nanti sih sebenarnya, tapi sekarang saja lah. Ini gunanya untuk sebagai notifikasi nanti untuk saling kirim email di di webmail horde nanti. Oke, kita fokus kepada yang selanjutnya, yaitu membuat tampilan web. Nah, sebenarnya tampilan web ini sudah dibuat oleh kami. Nah, sebagai ini merupakan file-file pembangun homepage dari kami. Nah, setelah itu coba kami jalankan di CMD dulu. Ping kelompok7c.com. Ping request. Oh, sorry. Ping kelompok7. Astagfirullahaladzim, typo kan. Nah, bukannya koma tapi titik. Nah, cakep. Oke, setelah ini tandanya sudah berhasil, dan oke, kita buka websitenya lewat Mozilla. Untuk itu https. Nah, sudah. https://kelompok7c.com. Error 404. Kenapa? Karena kami belum menginputkan atau mengirim email lewat FileZilla. Sekaranglah saatnya. Oke, kita buka FileZilla-nya.
FileZilla ini sebagai FTP atau protokolnya. Nah, untuk hostnya kita masukkan IP kelompok 7C tadi atau server 92.168.107.118. Untuk username-nya root seperti yang tadi. Nah, untuk untuk passwordnya, passwordnya saya menggunakan QWERTY sampai. Nah, untuk port yang tadi yaitu 22, dan jangan sampai memencet quick connect. Kenapa? Karena ini akan otomatis connect. Nah, langsung saja enter. Nah, udah ini masuk. Pada remote site kita ubah rootnya menjadi /var atau directory dari halaman web yang akan diupload, www-1 nya. Oke. Dan HTML. Coba ada nggak? Tipe mulu, sorry. HMTL, itu kan tipe HTML. Nah, cakep brah. Tuh kan, ini file name ini nih, empty directory. Kenapa di sini 404? Karena di sini tidak ada satu file atau satu pun data sebagai homepage. Nah, saya menggunakan, di sini UAS, lihat seperti yang viewers lihat, di sini ada file UAS sebagai file homepage atau halaman webnya. Nah, langsung saja kita drag filenya ke sini. Oke, sukses. Untuk memastikan image-nya, oke, upload lagi image-nya karena ini masih belum terupdate. Nah, setelah mengupload file lewat FileZilla ini, bukan yang ini. Nah, sudah upload file dengan FileZilla ini, kita lihat lagi hasilnya akan seperti apa. Semulanya 404 dan magic. Kita refresh saja. What the hell? Ini merupakan kurang. Nah, cakep. Ini kan yang saya bilang homepage dari awal menampilkan ini. Berarti poin yang pertama, yang keempat sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana membuat user serta mengirim email dari kedua user atau lebih tersebut. Oke. Untuk itu kita hanya memainkan di server saja. Kita masuk kepada directory, kepada user, kita akan membuat user. Langkahnya seperti ini. Nah, di sini belum ada user satupun dan ada add atau tambah. Kita klik saja untuk menambahkannya. Oke, untuk username saya Asep deh, biar kekinian. Username-nya Asep, first name-nya Muhammad, last name-nya Ridwan. Asepnya kemana? Kan udah. Oke, passwordnya 123 aja lah. Opsional sih sebenarnya, tapi yang lebih mudah diingat saja. Setelah itu kita mail kuotanya unlimited, jangan di ini, biarkan mengirim seberapa pun yang saya mau. Oke, running. Oke, satu sudah terbuat dan
Satu lagi deh, satu lagi yaitu Dika. Dika di kamari. Aduh, kurang, aduh kegedean. Nah, Dika ada jelas kan. Dika first name-nya Andika. Satu lagi Nurul deh, teman saya, kasihan belum disebut. Satu lagi untuk passwordnya 123 aja lah, biar bisa main, biar gampang, biar lama ingat. Nah, unlimited juga, lalu add. Nah, sudah, mari kita lihat. Nah, sudah terpenuhi lagi, sudah terdaftar atau dibuat usernya. Lalu kita masuk ke server. Ngapain server? Nah, ada setting aliases. Ini agar terdetek aliasnya. Nah, untuk membuat alias seperti Demon. Nah, atau root, user adminnya, aliasnya root atau adminnya, kita harus mengklik dulu objeknya. Nah, Asep misalkan, aliasnya siapa nih? Asep aja lah, Asep ganteng, udah Asep aja, add. Oke. Oh, udah. Lalu satu lagi Dika ganteng, gak usah, gak ganteng orangnya. Udah add. Nah, udah terdaftar, cakep. Nah, tadi kan harusnya SMTP sekarang, cuman udahlah. Sekarang tinggal lihat di salah. Nah, di klien kita cukup masuk ke webmail dengan seperti ini. Nah, oke, cakep. Nah, 83 itu adalah protokol dari webmail horde. Username, masukkan username yang sudah terdaftar tadi, Asep. Oke, Asep. Passwordnya 123. Login. Oke, remember. Cakep, Muhammad Ridwan. Nah, lalu optional lagi. Option itu untuk personal informasi atau pengaturan domainnya. Nah, di sini addressnya masih clearOS.lan. Kita ganti dengan kelompok 7c.com. Kok malah ditipu dasar. Nah, cakep. Save option. Nah, selanjutnya kita buka di Internet Explorer untuk user yang lainnya. Untuk user selanjutnya https://kelompok. Nah, udah ada horde. Set. Oke, ini bukan masalah ya. Untuk proses, yes. Iya, good. Oh, tadi user satunya. Oh iya, Dika. Aduh, teman sendiri lupa. Login. Oke, cakep. Lakukan seperti yang di user Asep atau saya. Iya. Nah, kita ganti dengan kelompok 7c.com. Ganti kan? Cakep. Nah, sudah, yaitu masuk ke mail. New message. Nah, tuh biasa ini mah Asep
7c.com. Dan jangan lupa mengisikan subjeknya. Tes sekali deh. Biar kekinian. Teksnya, Hai Dika. Hai Asep. Apa kabar? Apa kabar? Setelah itu send message. Oke. Selanjutnya ke lihat ada nggak ya? Oh ada, inbox 1 Andika Nurul. Tes sekali deh. Ada kan? Ini bisa waduh. Nah ini bisa dibalas ataupun membuat baru aja deh. Nah, tuh Dika @kelompok7c.com. Subjeknya tes juga. Oke. Aku baik saja Dika. Kapan tidur di kosan aku lagi? Maklumlah, anak kosan. Lihat tuh foldernya. Nah, ada send item. Oke, Dika, tes juga sudah terkirim. Coba deh lihat, kurang Abdul. Refresh. Yes. Oh, mailnya ada 1. Oke, dari Muhammad Ridwan. Nah, tes juga biar kekinian. Aku baik-baik saja Dika. Kapan tidur di kosan aku lagi? Oke, demo kali ini selesai dengan semestinya. Alhamdulillah, nggak keserang batuk. Oke, dicukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.